Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala nantiasa kita persembahkan kepadanya. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, orang paling berjasa dalam hidup kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala kekurangan kita mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mempelajari satu sunnatullah yang baru, yang ke-7. Apa bunyinya? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul adla wa yajzi bihi walau kana al-adilu kafiran. Sesungguhnya Allah, ini ketetapan Allah, sesungguhnya Allah mencintai keadilan, dan Allah menetapkan akan memberikan ganjaran, memberikan balasan kebaikan bagi siapapun yang berbuat adil, walau kanal adilu kafiran, walaupun yang berbuat adil itu orang kafir. Sebaliknya Allah menetapkan wa yakrahu dzulma wa yu'aqibu alaihi. Allah benci dengan kezaliman dan akan membalas siapapun yang berbuat zalim, walau kana zalimu musliman, walaupun yang berbuat zalim itu orang muslim. Saya percepat, Allah mencintai keadilan dan berjanji akan membalasnya dengan kebaikan, walaupun yang menegakkan keadilan itu orang kafir. Sebaliknya Allah benci dengan kezaliman dan berjanji akan membalas kezaliman, walaupun yang berbuat zalim orang muslim. Kalau dalam redaksi yang lain mirip dengan ini, dinisbatkan kepada sebagian ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu? Innallaha la yansuru dawlatan adilatan walau kana kafirah, wa innallaha la yakhdhul dawlatan zalimatan walau kana muslimah. Sesungguhnya Allah akan menolong negara yang adil walaupun kafir.
dan Allah akan menghinakan negara yang zalim walaupun muslim. Itu kurang lebih makna terjemahan dari sunnatullah yang ketujuh. Tapi perlu diingat, yang dimaksud balasan di sini balasan duniawi, bukan ukhrawi. Karena kalau urusan pahala akhirat, surga, neraka nggak cukup adil, harus beriman juga. Syaratnya harus tapi kalau balasan di dunia, diberikan kesuksesan, kelancaran, kemudahan, kejayaan, itu syaratnya bukan Islam, syaratnya adil. Dia kafir pun kalau dia adil, hidupnya akan sejahtera, negaranya akan maju. Sebaliknya, Allah akan menyusahkan, menyengsarakan, menghinakan suatu negara walaupun penduduknya muslim. Ya. Dusturnya atau undang-undangnya misalnya bersumber dari syariat Islam, tetapi dia zalim, negara itu zalim kepada penduduknya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya, maka Allah juga akan balas di dunia ini. Ya, jadi yang dimaksud balasan di sini adalah balasan duniawi. Karena kalau akhirat, pahala, surga dan sebagainya, itu syaratnya harus beriman. Baik. Amma mahabbatullahi lil adli fayadullu 'alaiha karahiyatu linaqidil adli wa huwa dhulm. Adapun dalil yang menunjukkan kalau Allah itu cinta keadilan dan benci dengan kezaliman banyak sekali. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Imran 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Ujung ayatnya, dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Ketika Allah mengatakan tidak suka dengan orang zalim, berarti Allah suka dengan orang yang adil. Ayat lain misalnya di dalam surat Al-Imran 140 sama di ujung ayatnya Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Ayat lain di dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghi. Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil 'adl, memerintahkan keadilan, wal ihsan, kebaikan, wa ita'idzil qurba, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dan Allah melarang dari kekejian, kemungkaran dan kezaliman. Dan ayat-ayat yang lain ya yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai keadilan dan membenci kezaliman, bahwasanya Allah akan membalas itu orang yang berbuat adil walaupun dia kafir, dan Allah akan membalas keburukan kepada orang yang berbuat zalim walaupun dia muslim. Dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu
taqwa. Orang-orang Islam, janganlah kalian gara-gara kamu dekat sama dia, gara-gara dia satu kaum sama kamu, satu kabilah, satu agama bahkan, lalu membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dari ketakwaan. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang kita ini kalau yang melakukan kesalahan uang dewe dibiarkannya, tapi kalau yang melakukan kesalahan uang lain, wah dihukumnya. Itu sikap tidak adil dan Allah nggak suka itu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini beliau mengatakan, idza tabayyana hadza fa'lam anna mahabbatallahi lil 'adli a'ammu min at-taklif bih wa anna karahiyatallahi lidh-dhulmi a'ammu min an-nahyi 'anhu. Kata beliau, dari sini dapat kita pahami bahwasanya kecintaan Allah kepada keadilan itu melebihi dari perintahnya sendiri. Sebagaimana kebencian Allah, ketidaksukaan Allah kepada kezaliman itu lebih umum daripada larangannya. Maksudnya gimana Ustaz? Yang diperintah untuk berbuat adil itu siapa? Yang diperintah Allah untuk menegakkan keadilan itu siapa? Orang Islam. Artinya seharusnya Allah itu hanya membalas orang muslim yang berbuat adil, dan kalau tidak berbuat adil Allah hukum. Gak ada urusannya dengan orang kafir. Mau adil mau gak adil Allah gak ada urusan. Seharusnya begitu. Tapi saking cintanya sama Allah kepada keadilan, orang kafir pun kalau berbuat adil dikasih sama Allah. Padahal gak disuruh itu. Padahal orang kafir tidak diperintahkan Allah berbuat adil. Beginilah kurang lebih. Saya punya murid atau punya karyawan, jumlahnya 10 orang. Di luar sana ada 5 orang bukan karyawan saya. Saya berkata kepada karyawan saya senang betul orang yang kalau kerja rapi, pakaiannya rapi, kerjaannya rapi, kemudian tuntas. Barang siapa yang berbuat begitu akan saya ganti dengan balasan kebaikan. Tahu-tahu yang berbuat baik itu bukan karyawannya, justru orang lain yang datang ngikut bersihin, ngikut. Ada nggak kewajiban saya yang ngebayar orang itu? Nggak ada, orang bukan karyawan saya. Bukan, yang mau saya berikan balasan kebaikan adalah karyawan yang berbuat. Tetapi saking cintanya saya dengan kerapihan, mau dia karyawan saya, bukan karyawan saya kasih. Allah tidak memandang Anda mau kafir, Anda mau muslim, berbuat adil, saya kasih kebaikan. Karena saya itu cinta betul dengan keadilan. Dan saya nggak ada urusan meski kamu orang yang rajin sholat, bersyahadat, rajin sholat, rajin bersyahadat, rajin macam-macam ibadah, tapi kamu zalim, nggak ada urusan, saya balas. Kurang lebih begitu. Saking benci dan tidak sukanya Allah dengan kezaliman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ini kaidah atau sunnatullah ini menjadi jawaban dari banyak pertanyaan di pikiran kita. Kenapa negeri barat lebih maju dari kita, negeri muslim? Padahal kurang apa sih? Taraweh rame, iktikaf rame, puasa galo, wong sano zina. Di acara mereka saja yang dihidangkannya itu khamr. Ya, kalau dilihat dari itu kayaknya seharusnya kita yang maju itu kita, negara muslim ini. Kok yang maju justru negara barat? Kenapa? Ini jawabannya. Siapapun berbuat adil akan kumajukan negaranya.
Dan Barat itu adilnya luar biasa. Dari sisi keadilan ya, dia punya sisi-sisi negatif, terlepas dari segala keburukan, tapi mereka adil betul. Saya nggak usah ngambil contoh yang jauh-jauh. Negara yang termasuk negara kuat di sekeliling kita, sejahtera secara ekonominya, Singapura. Masuk 5 besar dunia. Bapak tahu sejarahnya Singapura? Singapura itu di tahun 60-an hampir di blacklist sebagai negara karena nggak ada lagi kesanggupan membayar hutang. Habis. Sampai kemudian muncul seorang pemimpin yang disebut dengan Lee Kuan Yew. Apa yang beliau tegakkan? Bagaimana cara beliau memajukan Singapura yang sekarang pendapatan per kapitanya puluhan kali lipat dari orang Indonesia. Jauh kita sama Singapura. Padahal negara kecil, titik baik dia itu. Paling Palembang baik. Tapi negaranya luar biasa majunya. Ekonominya begitu tinggi. Apa yang dilakukan Lee Kuan Yew? Salah satunya disimbolkan dengan baju putih. Saat itu semua harus berbaju putih, menunjukkan kebersihan. Tidak boleh ada nepotisme, korupsi, semuanya harus ditindak. Makanya kalau kita ke Singapura, Pak, sampai di gelas itu ada undang-undang ditulis. Meludah di jalan $1. Bajunya membuang sampah di jalan $10. Begitu kebuang, tangkap kamera, polisi tangkap, bayar $10. Mau siapapun dia. Silakan kalau sampai hari ini di baju, di mobil, di gelas, di piring, di meja, semua barang-barang ya di Singapura itu ada undang-undang sanksinya. Sanksi. Suatu hari kalau tidak salah saat presidennya Bill Clinton di Amerika, ada orang Amerika mecahin kaca mobil orang Singapura, merusak. Peraturan yang merusak kendaraan orang dihukum sekian. Begitu ditangkap oleh kepolisian Singapura, mau dihukum, Bill Clinton intervensi. Negara kuat. Tapi apa kata Singapura? Lebih baik kami bubar jadi negara kalau kami tak sanggup menghukum dia. Nggak ada urusan, mau orang Amerika, nggak Amerika, salah. Lihat itu bagaimana keadilan itu ditegakkan luar biasa. Tidak heran Allah kemudian memajukan negara itu. Kalau kita seleksi penerimaan pegawai, kamu anak siapa? Nah, anak siapa dulu yang ditanya. Wong mano? Kalau sama-sama wong suku yang sama dimaju ke walaupun tidak lebih berkualitas. Nak sanggup bayar berapa? Sebelum dulu penerimaan PNS mungkin tahu ya di bawah tahun 2014-2015. Saya dengar betul bagaimana PNS itu bergantung dengan setoran. Setoran. Saya pernah ketemu dengan seseorang bapak-bapak, anaknya lulus CPNS, tapi ditelepon sama panitia, Pak, anak bapak ini lulus CPNS, tapi kayaknya bakal digeser deh Pak sama pimpinan. Loh kok gitu? Ya nggak tahu Pak. Dengar sih sudah setor 70 juta. Kalau Pak mau anak lulus, sanksi berapa? Ya udah 90 juta. Oh ya sudah kalau gitu bapaklah anaknya yang lulus. Akhirnya 90. Besok pengumuman ditelepon lagi, Pak dia nambah Pak 120. Nah, ini kok ini nambah 102. Kata bapak ngomong sama anak, kamu nak pegawai baik jadi PNS atau uang ini untuk modal usaha. Ya, Pak jadi PNS baik Pak. Sudah kalau gitu jual baik mobil kita 150. Pak kami 150 juta. Keluarlah dari 150 juta dari anaknya diumumkan lulus. Negeri yang semacam ini berharap pengen maju, mimpi. Hayalan. Kenapa? Yang memajukan suatu bangsa dan tidak memajukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meletakkan satu syarat. Berbuat adil. Dan cukup banyak contoh, kita tidak perlu ambil contoh dari negara lain, di negeri sendiri dengan segala kenikmatan yang kita rasakan di negeri ini. Ya, begitu menyakitkan rasa keadilan itu. Kalau yang maling ayam, coba ngeliat patroli itu Pak.
Kalau yang maling ayam diseret. Kaget ditembak kakinya dengan alasan nak berlari. Nah ini. Begitu koruptor miliaran, wah dipimpin, nah disambung. Mobilnya pun lain. Yang begitu berharap ingin maju, dah. Masuk rumah sakit, Bapak nak mandiri apa BPJS? BPJS kaget dulu Pak ya, nunggu dulu. Yang mandiri, nah laju. Begitu kan rumah sakit sebagian. Kalau dia pemeriksaan bayar mandiri, bayar kontan, nah dilayani. Begitu BPJS terkatung-katung, tidak jelas nasibnya. Apalagi BPJS kelas 3, sudah. Baru 2 hari Pak, balik dulu Pak ya. Kaget kalau lah sakit lagi baru datang lagi. Nah wong nak sekaratul maut suruh balik. Itulah bangsa kita dengan segalanya. Jalan yang lagi viral ini. Kalau jalan depan rumah pejabat mengkilat, kinclong. Kalau di depan rakyat cak kita ini, mohon maaf baik, kolam. Di Swiss pernah diadakan penelitian membandingkan jenis aspal yang ada di pelosok desa dengan yang di kota, ibu kota. Ketika diteliti dan dibandingkan sama persis speknya. Sama persis, mulai dari kadar aspalnya, jenis batunya, ketebalannya sama persis. Kita nggak usah jauh-jauh dah. Ya. Keluar saja sedikit dari Pebem ini, bandingkan dengan daerah Pak Jo, bandingkan dengan sebelah jalan depan Gria Agung, jalan depan kantor wali kota, jauh. Dengan segala hormat, ini bukan untuk menjatuhkan, tidak menunjuk kepada siapa-siapa, untuk sama-sama kita sadari, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kita belum sanggup menegakkan keadilan bahkan terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri dan lain sebagainya. Makanya di sebagian pesantren itu Pak, kalau Bapak melihat ada pesantren menggratiskan untuk anak yatim, bagus, tak ada masalah. Tetapi jangan menjelekkan yang tidak menggratiskan. Ada pesantren itu mau dia siapapun santrinya harus bayar. Itu jangan dianggap pasti dia cari kekayaan ya. Kita tidak mau menuduh ya. Tetapi jangan dituduh ya. Kenapa? Karena khawatir gurunya tidak bersikap adil. Oh ini santri yang emaknya tidak bayar itu yang nggak bayar bulanan. Akhirnya apa? Kalau anak santri yang bayar bulanan full diperhatikan kemajuannya, ditegur, dinasihati, diberi waktu khusus. Begitu santri yang gratis diabaikan. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian pesantren, kenapa tidak menerapkan sistem gratis. Termasuk memberi hadiah itu. Ada wali santri tiap datang ngenjuknya, yang siko tidak pernah ngenjuk. Lain itu, hatinya berubah. Artinya belum bisa bersikap adil, masih dipengaruhi dengan apa yang dia dapat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban mengapa kemudian negara-negara barat yang notabene kafir, notabene tidak menaati Allah, bahkan membenci Allah, tetapi mereka maju karena mereka menegakkan keadilan. Adil betul.
Orang baru tertuduh korupsi, baru opini saja, besoknya langsung ngumumkan aku mundur ke diri. Kita ini dah lah dihukum jelas oleh hakim, masih banding kasasi pula. Pokoknya kalau bisa tidak ketahuan. Ada juga buronan sampai hari ini tidak ketemu lah 3 tahun. 3 tahun di mana nyumputnya itu? Tapi kalau dia mau nangkep, seminggu dapat. Dan ini ya sudah menjadi rahasia umum. Semoga ada perubahan. Insya Allah. Maka dari itu kita nggak lama lagi akan ada pilpres, nggak lama lagi ada pemilihan wali, pilwakot, kemudian pilgub. Jangan sampai memilih hanya karena sembako, karena amplop. Ada tanggung haram semua itu, Pak. Yang menerima amplop, yang menerima sembako haram. Pak Ustadz, aku itu sebetulnya tidak galak juga nerima mak itu. Tapi aku nak ngenjuk pelajaran baik sama dia. Mak mana ngenjuk pelajarannya? Aku terima galo, tapi tidak aku coblos. Nipu namanya. Kamu baik, lebih parah. Bohongi wong. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah aku tuh tidak pernah ngembek amplop. Isinya baik ngembek itu. Nah, sama baik. Haram. Ya, nah ini sebelum pilpres ada beberapa pesan. Pilih yang kita yakini bisa menegakkan keadilan, karena hanya itu keberkahan dari Allah akan turun buat bangsa ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilih Pak, dipelajari. Jangan asal coy melok-melok baiklah Pak Ustaz. Jangan. Yang kedua, tidak perlu ada caci maki, tidak perlu ada keributan, tidak perlu ada perpecahan saudara, enggak usah. Tidak perlu ada yang kita sakiti, coblos. Sesuai dengan keyakinan kita. Yang ketiga, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita enggak punya uang, kita enggak punya partai, kita enggak punya apa-apa. Yang kita punya, ya Rabb, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau pilih seseorang menjadi pemimpin di atas kami yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada kami. Doa Pak. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, andaikan Allah hanya memberikan satu doa saja yang mustajab, niscaya doa itu akan kugunakan untuk meminta kepada Allah agar umat dianugerahkan atau dianugerahi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam kitab ini mengkritis negara-negara Arab. Negara Arab itu yang kayu rajonya galo, Pak. Mana keadilan? Mana negara yang dikatakan adil? Enggak adil itu. Yang punya minyak pamannya, yang punya ini emaknya, yang punya ini menantunya, yang punya ini sepupunya, yang punya ini. Mana mungkin warga. Bahkan Pak, dan ini beliau kutip di sini, jika ada orang Muslim dari negara Arab Timur Tengah meminta atau merantau ke Prancis, ke Belgia, ya, itu hanya dalam hitungan bulan bahkan mungkin beberapa minggu bisa mendapatkan status warga negara. Status warga, kalau sudah mendapatkan status warga negara maknanya apa Ustaz? Artinya mendapatkan hak dan kewajiban yang adil. Kamu datang ke negara saya, mau tetap jadi negara sebelumnya apa negara kami? Kami mau daftar jadi warga negara Anda. Silakan dicatat, dapat hak seperti yang diputuskan oleh pemerintahnya. Tapi kalau Bapak di Arab Saudi mau 100 tahun hidup di sana, nggak bakal jadi warga Arab Saudi. Mustahil. Sampai hari ini. Saya punya saudara 40 tahun. Sampai hari ini nggak dapat kewarganegaraan. Tetap dianggap orang asing. Dan tetap membayar pajak sebagai kehidupan di Arab Saudi.
Setelah itu kalau umroh, ngobrol Pak sama tukang taksi, sama tukang busnya, sama penjual jubah. Gimana kehidupanmu di sini? Mati. Kami ini non-Arab ini, non-Arab Saudi ini, ya semoga ini bukan fitnah, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bayar pajaknya itu Pak besar sekali. Luar biasa, tertekan mereka. Cukup hidup saja hari ini itu sudah lumayan. Dan tanyakan nanti kapan-kapan kalau umroh insya Allah. Orang mana? Pakistan. Lah berapa lama di Saudi? 40 tahun. Lah dapat KTP? Tidak dapat. Masih uang Pakistan, masih uang Pakistan tuh. Bukan apa-apa. Karena negaranya tidak mau. Akhirnya tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dan lain sebagainya. Ini beliau kritisi di sini. Ya. Tapi ini tidak sepenuhnya, ada juga negara Eropa yang kejam, ngusir macam-macam ada. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari kitab ini, saya singkat saja, beliau mengkritisi sebagian orang muslim atau mungkin non muslim juga atau muslim, saya lebih ingin mengkoreksi atau menyampaikan tentang orang muslim, mengaku muslim tapi kerjaannya nyinyir orang muslim, kerjaannya nyinyir ajaran Islam, buzzer biasanya, ngomongnya begini ya, dia biasanya begini, gimana sih Allah katanya benci dengan khamar, judi, riba. Itu buktinya orang-orang sana pada minum khamar, riba, macam-macam. Tapi kok hidupnya maju? Satu sisi mereka memprotes Allah karena memberikan kemakmuran dan kemajuan hidup bagi orang kafir yang dianggapnya berzina, macam-macam, khamar, judi, riba dan sebagainya. Sedangkan orang muslim sendiri di negeri muslim, sholat, taraweh, ngaji cak gitu ini, tapi kok saro hidup ini. Mereka protes dengan itu. Tapi satu sisi yang lain mereka protesnya gini, kasihan ya orang kafir sudah berbuat baik, menemukan teknologi ini, tapi kalau mati masuk neraka. Yang penemu listrik, yang penemu 3G, 4G, 5G, yang sebagian besar orang kafir, kalau ditanyakan kepada ajaran Islam, mereka masuk ke mana kage kalau ninggal? Mas, kalau dia belum muslim masuk neraka. Protes juga mereka. Ini kan artinya tabrakan di otaknya ini. Allah ngenjuk baik, dia protes. Allah menghukum tidak ngenjuk surga, dia protes. Intinya salah galau di mata dia ini. Nah, ini yang dikritis oleh beliau di akhir hadis ini. Pak, Bu, seringkali ini menjadi pertanyaan. Benarkah orang kafir yang telah berbuat baik, banyak berjasa, bahkan kebaikannya dirasakan oleh banyak generasi, seperti penemu listrik ini? Siapa penemunya? Siapa? Thomas Alva Edison. Nah, itu ya. Kurang lebih itu ya. Dan penemu-penemu yang lain. Mati dia. Andaikan dia tidak muslim, tidak Islam, masuk mana Ustaz? Ya kami jawabnya neraka. Kami jawab masuk neraka. Kasihan gak sih Pak Ustaz? Bukan kasihan, gak kasihan. Dia dewe dinju dari tidak galak. Cobalah. Kalau Bapak ketemu sama orang tidak punya agama, ateis misalnya, tidak kati agama, orangnya baik, jasanya banyak, tanya, kamu galak tidak masuk surga buatan Allah? Siapa Allah itu? Apa dia surga itu? Orang dia dewe tidak percaya surga, kok kita sibuk mencarikan surga buat dia. Dia sendiri tidak percaya kok. Bahkan mungkin jadi tertawaan, hari gini masih ngomong surga, hari gini masih ngomong surga. Tapi orang ini, orang muslim yang cak-cak baik ini, menuntut Islam, menuntut Allah bahkan untuk memberikan surga kepada
Mereka yang mereka sendiri nggak beriman, jangankan dengan surga, sama yang ciptakan surganya nggak percaya kok. Dan lain sebagainya. Sebagai penutup, sekali lagi mari kita tegakkan keadilan itu dalam hidup kita. Jangan gara-gara dia uang kita, gara-gara dia uang ini kita. Kalau bapak punya warung, punya